Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Fahmi Alwi, NPM 2335106666 dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan Introduce Vue.js pada pertemuan 5. Vue.js adalah sebuah framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI dan aplikasi web yang dinamis. Framework ini dirancang agar mudah dipelajari dan integrasikan dengan proyek yang sudah ada, sekaligus cukup kuat untuk membangun aplikasi web skala besar menggunakan pendekatan berbasis komponen. Vue.js menggunakan konsep reactivity yang memungkinkan perubahan data dalam model secara otomatis, tercermin dalam tampilan tanpa perlu manipulasi DOM secara langsung. Vue juga menerapkan pendekatan deklaratif rendering yang memudahkan pengembang dalam mengelola data dan tampilan menggunakan sintaks sederhana berbasis template. Selanjutnya, keunggulan Vue.js. Keunggulan Vue.js yang pertama yaitu mudah dipelajari dan digunakan. Yang kedua, pendekatan berbasis komponen. Yang ketiga, reaktivitas dan data binding. Yang kelima, performa cepat dan ringan. Yang keenam, integrasi mudah dengan proyek yang ada. Yang ketujuh, ekosistem kuat dan fleksibel. Yang kedelapan, komunitas yang besar dan dokumentasi lengkap. Yang kesembilan, rendering yang efisien dengan virtual DOM. Yang ke-10, support untuk SSR atau server side rendering dan PWA. Yang ke-11, bersifat progresif. Selanjutnya, ada teknologi dalam Vue.js. Yang pertama yaitu Vue memiliki rangkaian alat yang dikembangkan sendiri berbeda dengan React yang banyak didukung oleh pihak luar. Yang kedua, beberapa alat utama dalam rangkaian Vue meliputi Vue Router untuk navigasi dan Vinia untuk manajemen state. Yang ketiga, tim inti Vue juga mengembangkan Vite atau alat build yang tepat, yang cepat, dan Vite atau alat untuk testing. Yang keempat yaitu keunggulan rangkaian alat Vue adalah integrasi yang lebih mulus karena semua alat dikembangkan oleh tim yang sama. Yang terakhir yaitu kelemahannya rangkaian alat Vue tidak sebesar React sehingga pilihan library dari komunitas lebih terbatas. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam codingannya. Baiklah, di sini saya sudah membuat codingannya. Di sini saya membuat aplikasi sederhana yaitu daftar barang, perhitungan harga dengan pajak, dan status baterai. Di sini pada bagian ini terdapat impor. Di sini digunakan untuk membuat variabel lebih reaktif, yaitu ref. Selanjutnya ada compute yang digunakan untuk membuat properti yang dihitung berdasarkan data lainnya. Selanjutnya ada watch. Watch di sini digunakan untuk memantau perubahan pada data tertentu. Selanjutnya ada on-mounted, on-update, dan on-unmounted atau disebut lifecycle hooks. Di sini digunakan untuk menjalankan fungsi pada tahap tertentu dari siklus hidup komponen. Selanjutnya di sini ada const item, ref, buku, pena, pensil, dan penghapus, dan const new item. Di sini untuk menambahkan barang ke daftar. Items di sini merupakan variabel reaktif yang menyimpan data daftar barang awal. Lalu new item merupakan variabel yang menyimpan input baru dari pengguna. Contohnya di sini kita ingin menginput spidol, maka new item merupakan variabelnya. Selanjutnya ada fungsi codingan pada add item. Fungsi add item digunakan untuk menambahkan item baru ke daftar hanya jika input tidak kosong. Setelah barang ditambahkan, input akan dikosongkan kembali. Selanjutnya ada
Kodingan harga barang dan pajak. Bagian ini untuk menghitung total harga barang berdasarkan harga dan pajak yang diberikan. Di sini ada price, tax, dan total price. Price di sini digunakan untuk menyimpan harga barang, dan tax di sini digunakan untuk menyimpan persentase pajak. Lalu total price digunakan untuk menghitung total harga setelah pajak. Lalu di sini digunakan cons format rupiah. Fungsi ini akan mengubah angka menjadi format mata uang menjadi rupiah. Contohnya di sini price-nya 48.000. Karena kita menggunakan format rupiah, maka saat di web tampilannya akan menjadi 48 rupiah. Selanjutnya di sini ada status baterai. Bagian ini untuk memantau status baterai berdasarkan input persentase baterai. Di sini terdapat watch, yaitu untuk menjalankan logika setiap kali level baterai berubah. Status baterai diperbarui menjadi baterai penuh, normal, dan baterai lemah. Selanjutnya di sini ada life cycle hooks. Yang pertama yaitu on-mounted. Di fungsi ini akan dijalankan saat komponen berhasil dimuat ke DOM. Lalu selanjutnya on-update. On-update dijalankan setiap kali komponen diperbarui. Lalu yang terakhir ada on-unmounted. On-unmounted dijalankan saat komponen dihapus dari DOM. Lalu selanjutnya di sini ada template. Template ini untuk menampilkan input daftar barang, harga, dan status baterai. Di sini terdapat UL, product list, yang dimana menggunakan V4 untuk membuat daftar barang berdasarkan data di array items. Lalu menggunakan vModel untuk binding data input dengan variabel new item. Selanjutnya add click, yang dimana untuk menjalankan fungsi add item. Lalu input harga dan pajak akan mengubah total harga secara otomatis. Dan input level baterai mengontrol status baterai dengan tampilan yang diperbarui secara real time. Lalu di bawah sini terdapat kodingan style CSS-nya. Ini digunakan untuk agar di tampilan web nanti lebih responsif dan lebih berwarna. Di sini langsung saja kita coba cek pada di sini saya menggunakan CMD. Di sini kita masuk ke dalam filenya dulu, cd write yes. Lalu di sini kita akan npm udah. Jika sudah, ini kita salin. Lalu kita kembali ke web dan kita paste. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin menambahkan barang, contohnya seperti spidol, tambah barang. Lalu ingin menambahkan penggaris, dia akan bertambah jika kita menginput nama barang. Lalu selanjutnya di sini ada harga dengan pajaknya. Di sini harga barang,
Di sini pajaknya. Di sini yang kita mengubah formatnya menjadi rupiah. Jika di sini kita contohkan 100.000, maka harga barangnya 100.000 dan termasuk pajak menjadi 130.000. Lalu di sini ada status baterainya. Jika status baterai kita di atas 80, maka baterai penuh. Jika baterai di bawah 80, maka status baterai normal. Dan jika baterai di bawah 30, maka status baterai akan lemah. Jadi segini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.